Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 18 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pasal 48, ayat 1 sampai 14. Lalu tampillah Nabi Elia bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar. Kelaparan didatangkannya atas mereka, dan jumlah mereka dijadikannya sedikit berkat semangatnya. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu, dan siapa boleh bermegah-megah bahwa sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah, dan dari dunia orang mati dengan firman yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di gunung Sinai, dan di gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olak angin berapi, engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dengan kasih mereka, sebab kami pun pasti akan hidup pula. Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup ia tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya, dan bahkan dikuburnya pun jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya ia membuat mujizat, dan malah ketika meninggal pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berdoa. Pernahkah Anda mengalami rasa bosan yang besar ketika mengikuti ibadah yang sangat panjang? Atau pernahkah Anda merasa tidak nyaman ketika ada orang yang memimpin doa terlalu lama? Kita mungkin terbiasa mendengarkan doa yang jelas, terstruktur dan pesannya, sebuah doa yang tidak hanya kaya akan kata-kata, tetapi kaya akan makna. Terkadang juga orang bisa merasa nyaman dengan doa yang panjang lebar, asalkan terstruktur, tujuan dan maknanya jelas diungkapkan. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengkritik kebiasaan orang berdoa pada zamannya. Ada dua hal yang ia kritik sehubungan dengan berdoa, yaitu kebiasaan berdoa seperti orang munafik dan doa yang disampaikan secara bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Pada bagian sebelumnya dari bacaan Injil ini, Yesus mengkritik kebiasaan orang yang berdoa di persimpangan-persimpangan jalan agar dilihat oleh banyak orang bahwa mereka adalah orang saleh yang gemar berdoa kepada Tuhan. Selain itu, ada juga orang yang gemar berdoa secara panjang-panjang seperti orang yang tidak mengenal Allah. Seolah-olah Allah harus diingatkan dengan kata-kata yang banyak dan panjang akan kebutuhan mereka. Dari kritik itu, ia mengajarkan sebuah doa yang bagus yang sering kita kenal dengan doa Bapa Kami. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus hendak menekankan satu keyakinan dasar ketika kita berdoa, yakni Allah telah lebih dahulu tahu akan kebutuhan, keinginan, harapan dan pergumulan hidup kita. Sikap dasar inilah yang seharusnya dimiliki oleh semua orang Kristiani. Dengan demikian, ketika kita berdoa, bukan kata-kata yang keluar dari mulut sebagai yang terutama, tetapi sikap batin kita yang tertuju penuh kepada Allah yang harus kita pentingkan. Mari kita sering-sering berdoa Bapa Kami dalam keseharian kita, sembari membangun sikap batin yang terarah kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin.